Haleluya, sangat senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kali ini saya berbicara tentang jalan yang pasti menuju sorga. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, kenapa kok tiba-tiba bicara soal masuk sorga? Apakah dunia mau kiamat atau apakah karena masa pandemi belum berakhir sehingga ada banyak orang yang saat ini sedang sakit sehingga takut kalau mati apakah dia masuk surga apa neraka? Bukan karena itu. Justru sebaliknya, karena masih ada kesempatan, karena masih ada kepastian, karena kita masih sehat, kita harus tahu tentang kepastian mengenai sorga. Saudara, ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Katanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita bicara soal sorga, maka ada beberapa pendapat umum yang bisa kita dengarkan. Yang pertama, ada golongan yang tidak percaya tentang sorga. Orang-orang seperti ini berkata bahwa bicara sorga hanyalah mitos, bicara sorga hanyalah kebohongan, bahwa sorga itu tidak ada. Sehingga orang-orang yang seperti ini tidak peduli mereka bagaimana menggunakan tubuh mereka. Yang penting bersukacita, yang penting hidup ini dinikmati. Karena mereka punya keyakinan setelah kita mati maka semua akan berakhir. Ada juga golongan yang berkata, oh Pak Pendeta, saya masih bingung, saya belum yakin apakah sorga itu ada atau tidak sebetulnya. Tetapi ada golongan yang ketiga, mereka percaya bahwa sorga itu adalah sebuah realitas, sebuah keadaan yang nyata, tetapi mereka punya berbagai macam cara untuk masuk ke dalam surga. Tapi kalau baca Alkitab dengan baik, maka kita akan menemukan dengan sangat tegas, dengan sangat jelas bahwa sorga itu adalah sebuah realitas. Sorga adalah sebuah kenyataan, di mana dalam sorga ada Tuhan yang maha mulia, ada Tuhan yang maha kuasa, yang penuh kemuliaan, hidup di dalamnya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan masuk di dalam surga itu. Itu sebabnya selama kita masih hidup, kita harus sungguh-sungguh memahami, mempercayai bahwa surga itu adalah sebuah fakta. Yesus berkata, percayalah kepadaku dan percayalah kepada Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah saudara, murid-murid Yesus pada waktu itu belum memahami konsep tentang surga. Sehingga ketika Yesus berkata, aku akan meninggalkan engkau dan aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, hidup mereka, pikiran mereka dikuasai oleh rasa gelisah, dikuasai oleh kekhawatiran. Mengapa mereka gelisah? Karena yang mereka pikirkan hanyalah perkara-perkara dunia. Mereka pikir kalau Yesus pergi, siapa lagi yang menolong kami? Siapa lagi yang menguatkan kami? Siapa lagi yang membela kami? Siapa lagi yang melakukan mukjizat buat kami? Mereka menjadi khawatir karena mereka terfokus pada perkara yang jasmani. Apa yang mereka cita-citakan belum tercapai dalam Yesus. Tetapi saya mau ingatkan buat kita sekalian, kalau kita sungguh-sungguh sorga itu percaya ada, maka hari ini kita harus serius memikirkannya dan harus serius mengupayakannya. Karena umur kita terbatas, kita nggak lama hidup di dunia ini. Dan kalau kita nggak tahu jalan ke sorga, ketika kita mati, kita akan menyesal selama-lamanya. Karena setelah kita mati, hidup kita ada dalam kekekalan. Pertanyaannya, apakah di sorga yang kekal, yang penuh kebahagiaan, yang penuh sukacita, atau dalam api neraka yang penuh penghakiman, penuh penderitaan, dan penuh air mata? Alkitab dengan sangat tegas menegaskan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke sorga. Rasul Petrus berkata dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dianugerahkan kepada manusia yang olehnya manusia bisa selamat. Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk masuk surga. Kenapa Yesus jalan yang pasti menuju surga? Yang pertama, karena Yesus bilang, akulah jalan. Yesus mengetahui jalan yang pasti menuju surga. Kenapa? Karena Yesus
berasal dari sorga. Sebelum dia inkarnasi menjelma menjadi manusia, dia hidup dalam kemuliaannya bersama-sama dengan Bapa. Itu sebabnya dia tahu betul jalan ke sorga. Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tidak pernah berbohong. Apa yang dinyatakannya pastilah iya dan amin, dan pasti akan ditepati. Itu sebabnya kalau kita mau masuk dalam kerajaan sorga, kita hanya mengikuti jalan yang Yesus nyatakan, jalan yang panjang, berjalan bersama dengan Dia. Mengikut Yesus tidak selalu mudah. Kenapa? Karena mengikut Yesus adalah jalan yang sempit, jalan yang susah, dan sedikit orang yang masuk di dalamnya. Tetapi ikut dunia jalan yang luas, jalan yang lebar, jalan yang penuh kebahagiaan. Tetapi banyak orang yang masuk di dalamnya tapi menuju kepada kebinasaan. Yesus bilang, barang siapa mengikut aku harus menyangkal dirinya, harus menyalibkan dirinya. Ada kalanya ikut Yesus kita mengalami penderitaan. Mengapa? Yesus adalah kepastian untuk masuk dalam surga. Yang kedua, karena Yesus adalah menyatakan kebenaran. Kebenaran dunia adalah kebenaran yang kadang-kadang kebenaran yang palsu, kebenaran yang kamuflase, kebenaran yang tidak pasti. Kebenaran Yesus pasti. Kenapa? Karena kebenarannya, kebenaran Allah yang di dalamnya tidak ada kepalsuan. Apa yang Yesus nyatakan pasti akan terjadi di kemudian hari, pasti iya dan amin. Itu sebabnya kalau kita mau masuk surga, kita harus mengetahui kebenaran yang Yesus nyatakan, yaitu kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang menuntun kita kepada kehidupan. Yesus bilang, akulah kebenaran. Artinya Yesus menyatakan, menegaskan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Untuk masuk surga nggak cukup sekedar menjadi orang Kristen, menjadi pengerja gereja. Untuk masuk surga harus hidup dalam kebenaran, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kita dalam dosa. Orang yang yakin dia sudah masuk dalam surga, biasanya dia akan meninggalkan dosanya. Ada kesaksian yang semakin hidupnya semakin dibarui, semakin hidupnya semakin benar di mata Tuhan. Yang ketiga, mengapa Yesus jalan yang pasti menuju surga? Karena Yesus menyatakan kehidupan buat kita. Yesus memberikan kehidupan yang pasti buat kita. Itu sebabnya kehidupan bukanlah hasil usaha manusia. Kehidupan adalah anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Dan Yesus memberi hidup supaya kita menikmatinya dalam kelimpahan. Hidup dalam kelimpahan artinya bukanlah hanya bicara kelimpahan materi, tapi bicara hidup kita yang berkualitas kepada Tuhan. Orang yang hidup harus semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita hidup memuliakan Tuhan. Dan saya percaya Yesus yang memberi kehidupan buat kita. Kita hidup bersama-sama dengan Dia, kita hidup memuliakan Dia. Ujungnya ketika kita meninggal, maka kita sampai kepada kekekalan. Doa saya, maju terus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Haleluya.